Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Hari Paskah. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat, kita sudah merayakan Paskah pada minggu ini. Dan rasa-rasanya Paskah tidak terlalu memberikan kesan bagi kita semua, karena sudah terjadi hal yang biasa dan tidak ada euforia kalau kita bandingkan dengan perayaan Hari Natal. Hari Natal kita sangat semangat sekali, karena juga bertepatan dengan end of the year, juga menikmati liburan dan sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita melewati momen Paskah begitu saja. Saya berharap engkau dan saya tidak seperti itu. Kita sungguh-sungguh menikmati dan bersuka cita karena hari kemenangan adalah hari Paskah. Saudara sekalian, selamat datang dan bergabung di dalam yang mendengarkan renungan dari pelayanan His Partner Channel Ministry dari YouTube. Berdoa kiranya renungan ini jadi berkat bagi semua orang yang mendengarkan sekarang. Boleh juga subscribe channel ini supaya Anda terdapat update setiap hari Senin paginya dalam sesi-sesi yang saya sampaikan. Saudara, kita sudah membahas 3 tema tentang salib di dalam rangkaian Jumat Agung dan Paskah. Dan hari ini kita akan mengakhiri dengan satu tema salib, dari salib ke kebangkitan, atau Paskah mengubah segalanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat penyertaan-Mu pada hari ini. Bersyukur buat hari Paskah yang boleh kami rayakan bersama, memberikan satu pengharapan bagi hidup kami semua. Berkatilah waktu perenungan hari ini ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Kita membaca satu bagian dari firman Tuhan, saudara, dari Lukas pasal 24, satu kisah Paskah pertama. Ini pada pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah mereka masuk, mereka tidak menemukan lagi Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Ya, tidak ada di sini, ia telah bangkit." Saudara, sebuah peristiwa di pagi-pagi itu pasti memberikan peristiwa yang heboh luar biasa bagi para wanita pertama yang datang menuju kuburan Yesus. Tiba-tiba mereka masuk dan melihat sudah kosong. Ya saudara, Lukas 24 ayat 5-6, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi Saudara berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya, tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Apa respon kita kalau kita menjadi para wanita pertama pada waktu itu? Tiba-tiba masuk ke dalam sebuah kubur yang sudah kosong, terbuka besar, dan kemudian ada suara orang yang berseru, "Mengapa mencari dia yang hidup di antara yang mati? Ya, tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Saudara, apa respon kita? Saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa, dari salib ke kebangkitan. Dan Paskah mengubah segala-galanya. Paskah mengubah banyak hal. Perubahan pertama yang terjadi adalah dari kematian menuju kehidupan. Lukas 24 ayat 44-49. Lihat kisah itu, kisah tentang kematian Yesus Kristus. Saudara, saya lihat ya, pasal 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. 47, kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini orang benar." Dari kematian, saudara. Realitas salib adalah realitas yang mengerikan, di mana Yesus mati dengan cara yang paling hina, dianiaya, disiksa, ditelanjang, disalibkan. Waktu itu terjadi seluruh kegelapan menutupi bumi, lambang dosa manusia yang dia tanggung, dan dia berseru, "Sudah selesai." Dari sebuah kematian, saudara. Tapi kita melihat di sini, Paskah mengingatkan kita bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Paskah pertama, pagi hari itu, dikatakan oleh malaikat di situ, ya sudah bangkit. Ya sudah bangkit. Dari sebuah kematian, menuju ke sebuah kebangkitan. Mari kita berespon dengan bersyukur, dan sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dia mati untuk kita. Yesus rela mati untukmu dan untukku, betapa berharganya dirimu dan diriku di matanya. Yang kedua, perubahan yang terjadi adalah dari keputusasaan menuju sebuah pengharapan. Mas 24 ayat 1-3. Saudara lihat di sini, pagi-pagi benar. Saya lompat ya. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Saudara, dari kesedihan di hari Jumat itu, Jumat Agung itu, mereka begitu putus asa. Tidak tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Masuk dalam hari Minggu Paskah itu.
Mereka masih buta, putus asa, datang membawa rempah-rempah tanpa pengharapan. Saudara, bukankah itu yang sedang terjadi dalam hidup kita? Kita rasa sudah susah, sudah putus asa. Kita tidak bisa melihat yang terjadi di depan kita. Para wanita datang membawa rempah-rempah, mereka sudah menerima kematian Yesus. Kubur kosong. Apa perasaan para wanita itu? Sedih? Putus asa? Makin terpuruk bukan? Makin sedih. Waktu ditunjukkan, dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, memberikan sebuah perubahan yang luar biasa. Dari putus asa menjadi sebuah pengharapan. Bukti bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebuah janji kehidupan bagi orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebuah kemenangan atas dosa dan maut. Saudara, jangan mencari Yesus di tempat yang salah. Jangan mencari Yesus di tempat yang salah. Saudara, para wanita mencari Yesus di tempat yang salah karena mereka dirudung oleh keputusasaan, oleh kesedihan. Berhentilah dalam hidup di masa lalu, kegagalan masa lalu, kepahitan masa lalu. Jika berhenti kepada salib saja, lihat penderitaan, tapi lihat kebangkitannya, memberikan sebuah pengharapan yang sejati. Jangan hidup di dalam kubur, kepahitan masa lalu, tapi marilah kita hidup dalam satu hidup baru. Percayalah bahwa bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Terus saya membayangkan para wanita saat mendengar berita itu. Di bagian yang dikisahkan, mereka melihat penampakan Tuhan Yesus. Ada satu sukacita yang pasti dalam hati mereka. Ada satu pengharapan, ini apa ini? Betulkah Yesus bangkit? Dari sebuah keterpurukan, dari sebuah keputusasaan menuju sebuah pengharapan. Mengapa? Karena ada Yesus yang bangkit. Saudara, Paskah mengubah segalanya. Yang ketiga, kesaksian yang mengubah, yaitu dari ketakutan menjadi sebuah sukacita. Saya lihat pasal 24 ayat 8 sampai 11. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan itu, dia Maria dari Magdala, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada Rasul. Tapi bagi mereka perkara itu seakan omong kosong, mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Masih ada ketakutan di situ. Murid pada awalnya tidak percaya. Tetapi saat mereka menemukan, melihat Yesus sendiri menunjukkan diri dan menunjukkan kebangkitannya, Kisah Rasul 2 ayat 32. Mereka bisa berseru begini. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dari sebuah ketakutan menjadi sebuah sukacita. Paskah mengubah, kebangkitan Yesus mengubah sebuah hal yang ketakutan, saudara. Ayat 20 juga mencatat, hari pertama minggu itu berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sesudah berkata demikian, yang menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Dari putus asa, dari ketakutan menjadi sebuah sukacita yang luar biasa dan membuat mereka mengabarkan berita Paskah itu kepada banyak orang. Saudaraku, akhir renungan ini, kita merenungkan semangat Paskah adalah mengubah dari kematian kepada kehidupan. Dari satu putus asa, ada sebuah pengharapan. Dari sebuah ketakutan, jadi sebuah keberanian untuk mengabarkan Injil. Begini respon kita, saudaraku. Mari kita berespon bagi Bapak Ibu Saudara yang dengarkan renungan ini, baik sengaja atau tidak sengaja dikirim teman, bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, yang masih ada di dalam satu kematian, keputusasaan, ketakutan. Terima Tuhan Yesus Kristus. Terimalah Yesus bagi Tuhan dan Juru Selamatmu. Inilah berita Paskah yang mengubah hidupmu dari mati menjadi hidup. Dari tidak punya pengharapan putus asa menjadi punya pengharapan. Dari ketakutan menjadi sebuah sukacita dan keberanian. Bagi setiap kita yang sudah percaya pada Kristus, marilah kita hidup sebagai saksi Kristus. Sharingkan renungan ini. Sharingkan berita tentang Paskah kepada banyak orang, supaya semua orang, banyak orang, boleh dengar berita tentang Paskah, berita yang bisa mengubah kehidupan setiap orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus. Dari salib pada kebangkitan, Paskah mengubah segalanya. Pertanyaannya adalah, apakah Paskah sudah mengubah hidupmu? Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Terus memberkati. Amin.